dari kelompok 4, saya Nadia Kalisa Putri. Saya Jessica Anastasia. Saya Rerma Desliin. Saya Irmayanti. Saya Krisa Zara Fendi. Saya Dara Asyarani. Kami akan menjelaskan tentang materi ATHG yang dihadapi Indonesia. Konsep dasar ATHG dalam PPKN. Yang pertama, pengertian ATHG. ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dapat mengaruhi keberlangsungan negara. Persoalan tersebut dikenal dengan istilah ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG merupakan berbagai kondisi, situasi, maupun faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, keutuhan wilayah, serta pencapaian tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ancaman adalah segala bentuk usaha dan tindakan baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman dapat bersifat militer maupun non-militer. Tantangan adalah suatu kondisi atau keadaan yang menuntut kemampuan bangsa untuk merespon dan mengatasinya. Tantangan tidak selalu bersifat merusak, namun apabila tidak dihadapi dengan baik, dapat menghambat kemajuan bangsa dari dalam bangsa Indonesia sendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Gangguan adalah tindakan atau peristiwa yang mengganggu stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Gangguan bersifat sementara, tetapi jika dibiarkan dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Tujuan mempelajari ATHG dalam PPKN. Pembelajaran ATHG dalam mata pelajaran PPKN bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman tentang dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mempelajari ATHG, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran nasional serta sikap waspada terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Tujuan mempelajari ATHG antara lain menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara, mengembangkan sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap masalah kebangsaan, mendorong peran aktif pelajar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perbedaan dan karakteristik ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman merupakan bentuk ATHG yang paling serius karena secara langsung membahayakan kedaulatan negara. Tantangan lebih bersifat ujian kemampuan bangsa dan dalam menghadapi perubahan zaman. Hambatan berasal dari kelemahan internal bangsa yang menghambat pencapaian tujuan nasional. Sementara itu, gangguan adalah peristiwa yang mengusik stabilitas dan ketertiban masyarakat. Pemahaman terhadap perbedaan ATHG sangat penting agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat, profesional, dan berkelanjutan. 4. Kedaulatan ATHG dalam menjaga keutuhan NKRI. ATHG memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang baik tentang ATHG menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dalam membangun ketahanan nasional. 4. Kedudukan ATHG dalam menjaga keutuhan NKRI. ATHG memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang baik tentang ATHG menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pertahanan, keamanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta di dalam membangun ketahanan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ATHG dan ketahanan nasional. Yang pertama, ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta tercapainya tujuan nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ada hubungan ATHG dengan ketahanan nasional. ATHG dengan ketahanan nasional memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin besar ATHG yang
hadapi, maka semakin kuat ketahanan nasional yang dibutuhkan. Ketahanan nasional berfungsi sebagai daya dangkal dalam menghadapi ATHG. Dan yang ketiga, ada peran warga negara dalam memperkuat ketahanan nasional. Warga negara berperan melalui ketaatan terhadap hukum, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjaga kesatuan dan persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ATHG dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada dalam bidang ideologi. ATHG ideologi muncul dalam bentuk penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi. Yang kedua ada dalam bidang politik. ATHG politik meliputi politik uang, rendahnya kepercayaan dengan lembaga negara, konflik kepentingan, dan kesalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, ada dalam bidang ekonomi. ATHG ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan ketergantungan terhadap produk asing. Yang keempat, ada dalam bidang sosial dan budaya. ATHG sosial budaya tampak pada lunturnya nilai gotong royong, konflik suku, agama, ras antar golongan, serta masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Dan yang kelima, ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. ATHG Hankam meliputi terorisme, kejahatan lintas negara, separatisme, dan ancaman militer. D. Contoh ATHG yang dihadapi Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai ATHG baik dari dalam maupun luar negeri, seperti konflik sosial, penyebaran hoaks, radikalisme, ketimpangan ekonomi, dan ancaman siber. Konflik sosial dapat muncul akibat perbedaan sara yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, serta menurunkan rasa kepercayaan masyarakat. Radikalisme menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila dan keamanan nasional. Ketimpangan ekonomi dapat memicu ketidakadilan dalam sosial dan menghambat pembangunan. Selain itu, ancaman siber seperti peretasan data dapat mengganggu keamanan negara dan stabilitas nasional. Tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kondisi yang menuntut kemampuan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan diri dan mengambil langkah yang tepat agar tidak tertinggal atau mengalami kemunduran. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah: yang pertama ada globalisasi dan pengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai dan jati diri bangsa apabila tidak disaring dengan baik. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan informasi yang membawa kemajuan tetapi juga menimbulkan ancaman seperti hoaks dan kejahatan siber. Yang ketiga ada persaingan ekonomi global yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain. Yang keempat ada demografi, yaitu besarnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi peluang maupun masalah jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hambatan dalam mewujudkan tujuan nasional. Hambatan adalah kendala yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang menghambat pencapaian tujuan nasional. Hambatan ini umumnya berkaitan dengan kelemahan sistem dan perilaku masyarakat. Hambatan ini diantaranya kurangnya kualitas pendidikan yang mengurangi sumber daya manusia yang unggul, lemahnya penegakan hukum yang mengurangi rasa keadilan, serta korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesadaran nasional. Gangguan terhadap stabilitas nasional. Gangguan terhadap stabilitas nasional merupakan berbagai tindakan atau kondisi yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, persatuan, serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gangguan tersebut diantaranya yang pertama, konflik sosial dan horizontal, pertikaian antar masyarakat yang sejajar seperti antar suku atau pemeluk agama. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak kerukunan dan menciptakan suasana tidak aman di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan, sedangkan radikalisme yaitu keinginan untuk mengubah sistem negara dengan cara kekerasan.
Yang ketiga ada separatisme, yaitu gerakan atau kelompok yang sedang memisahkan diri dari wilayah negara untuk mendirikan negara baru. Yang keempat ada kejahatan siber, yaitu tindakan ilegal yang ada di dunia digital seperti peretasan situs pemerintah dan pengambilan data rahasia negara. Dan yang kelima, penyebaran hoaks, yaitu penyebaran kebohongan yang dapat memicu kemarahan publik. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengadu domba kepada masyarakat dan menghancurkan kepercayaan kepada institusi negara. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak ATHG terhadap kehidupan bangsa. Yang pertama ada dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. ATHG dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Jika tidak diatasi dengan baik, maka akan melemahkan persatuan dan keutuhan bangsa. Kedua, ada dampak terhadap pembangunan nasional. Ancaman dan gangguan dapat menimbulkan kondisi negara menjadi tidak stabil sehingga pembangunan di berbagai bidang menjadi terhambat. Ketiga, ada dampak terhadap kehidupan demokrasi. Ancaman dan gangguan dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang berdampak pada menurunnya partisipasi demokrasi. Yang keempat, ada dampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Situasi ATHG dapat menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman sehingga dapat mengganggu ketertiban di kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu strategi dan upaya menghadapi ATHG. Yang pertama, itu ada penguatan ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman agar masyarakat memiliki rasa nasionalisme dan toleransi. Yang kedua, ada pendidikan karakter dan bela negara. Melalui pendidikan ini diharapkan warga negara terbentuk akhlak baik, disiplin dan bertanggung jawab. Ketiga, ada penegakan hukum yang adil dan tegas. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan rasa keadilan dan ketertiban di masyarakat. Yang keempat, itu ada peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting agar masyarakat mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Yang kelima, itu ada pemanfaatan teknologi secara positif. Teknologi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, bukan untuk menyebarkan hoaks atau provokasi. Yang terakhir yaitu ada penguatan persatuan dan toleransi. Sikap saling menghargai pendapat dapat menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Materi selanjutnya itu ada peran warga negara dan peserta didik dalam menghadapi ATHG. Yang pertama itu ada menunjukkan sikap cinta tanah air. Yang kedua ada disiplin dan taat hukum. Yang ketiga ada bijak dalam menggunakan media sosial. Yang keempat ada aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Yang kelima ada menghargai dan menghormati suku, agama, ras, dan antar golongan. Studi kasus ATHG di Indonesia. Studi kasus ATHG bertujuan untuk memahami permasalahan kebangsaan yang terjadi secara nyata melalui 1. Identifikasi contoh ancaman dan gangguan yang terjadi di Indonesia. 2. Analisis faktor penyebab terjadinya ATHG, baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, perumusan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai musyawarah, toleransi, dan juga keadilan. Yang keempat adalah refleksi peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya adalah proyek pembelajaran atau profil pelajar Pancasila. Proyek pembelajaran ATHG dilaksanakan untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila melalui 1. Diskusi kelompok untuk menganalisis permasalahan ATHG. Yang kedua, membuat peta konsep ATHG agar materi lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah kampanye bela negara di sekolah. Yang keempat adalah presentasi solusi kreatif dalam menghadapi ATHG secara nyata. Selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang kami sampaikan atau seluruh materi yang kami sampaikan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disingkat ATHG merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, ATHG harus dihadapi dengan memperkuat ketahanan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran aktif seluruh warga masyarakat, terutama generasi muda, sangat diperlukan untuk menjaga persatuan, keamanan, dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dari penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.